Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man fariha bidzukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa orang yang senang, suka dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasad itu haram dari api neraka. Alhamdulillah, yang namanya suka bukan berarti saya suka bulan Ramadan karena nanti cendol dawet saya laris. Bukan ya. Atau mungkin karena hal-hal yang lainnya, tetapi karena suka dengan dahsyatnya, hebatnya anugerah Allah yang ada pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, sesuatu yang hanya tidak mendapatkan pahala, pekerjaan atau aktivitas yang tanpa pahala, pada bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang besar. Contoh misalnya diamnya orang di luar bulan Ramadan tidak berpahala tentu saja kalau hanya diam biasa saja ya, bukan karena suatu sebab atau niat tertentu yang sesuai dengan syariat. Tetapi diam saja itu tidak berpahala, tetapi pada bulan Ramadan diamnya itu seperti membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, masya Allah. Jadi diamnya orang berpuasa itu pun sebagai ibadah. Bahkan di luar bulan Ramadan itu orang yang nyebai itu apa ya, menjengkelkan karena apa? Tidur misalnya. Masanya bekerja kok malah tidur. Tapi pada bulan Ramadan bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun itu dihitung suatu ibadah. Masya Allah. Di luar bulan Ramadan tidur ya tidur, artinya tidur biasa. Tapi di bulan Ramadan itu tidur itu sudah dihitung ibadah. Ini ya masuk akal juga ya. Karena dengan tidur tentu saja kita terjaga dari berbagai kemaksiatan. Ini sudah tidak ngerasani lagi, sudah tidak ghibah, tidak memfitnah, tidak mengumpat, berkata jorok, berbohong. Ini sudah terjaga ini karena tidur. Kemudian mata juga lebih terjaga, ya, semua anggota tubuh lebih terjaga, sehingga tidurnya pun ibadah. Apalagi kalau dilakukan suatu aktivitas yang lebih bagus, misalnya berzikir, membaca Al-Quran, bekerja, itu tentu lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Jadi bahagia sekali pada bulan Ramadan di mana pahala ditingkatkan, ibadah-ibadah diterima. Kalau kita cinta pada Allah, maka Allah akan menjambut lebih cinta lagi kepada kita. Kalau kita mohon maaf kepada Allah, maka dosa-dosa akan diampuni. Ketika kita mendekat, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Masya Allah, indahnya bulan ini, bulan Ramadan. Maka marilah kita bersyukur, kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini, dari awal sampai akhir nanti, siang ataupun malamnya. Karena Allah memberikan hari-hari, bulan ataupun waktu yang istimewa. Dalam setiap harinya ada sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh, pintu dibuka, rahmat Allah turun, Allah siap menerima doa-doa kita. Seorang tengah malam, yang lainnya tidur. Kemudian orang itu sholat tahajud, bermunajat pada Allah sampai meneteskan air mata. Masya Allah. Bahkan bencana, balak pun akan tertolak seandainya masih ada orang yang seperti itu. Apakah kita sudah pernah meneteskan air mata ketika tengah malam, ketika orang yang lain tidur? Sekali saja misalnya. Kalau sama sekali belum pernah,
dapat juga kita meragukan apakah hati ini apakah sudah terlalu kerasnya. Masya Allah. Kemudian ada waktu yang lain yang sangat dahsyat, yaitu pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Maka banyak mujahadah, banyak doa-doa yang dipanjatkan pada malam Jumat, karena memang Jumat itu barokah. Basa Jawane pun Jumat berkah itu. Man fariha bi dzuli ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Sapane wong kang demen kelawan manjingi wulan Ramadan, mongko haram jasad dari siksa saka siksa neraka. Ya. Senang saja sudah seperti itu. Tapi senang tentu saja kemudian kita juga melakukannya. Bahkan di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang menjadi dermawan. Di tempat saya itu ada seorang ibu-ibu yang protes. Karena apa? Tidak dimasukkan dalam daftar list untuk memberikan takjil atau sedekah pada buka puasa itu. Dah, berarti kan dia siap untuk mengeluarkan ya, protes. Padahal kalau dia itu dikabulkan akan ada pengeluaran biaya, ada biaya. Ya karena apa? Karena pada Ramadan sehingga banyak orang yang lomo, murah, ya, mudah memberi seperti ini, masya Allah. Ya, sampai ada yang protes karena mungkin panitianya lupa ya, itu tidak dimasukkan namanya. Bagaimana saya kok tidak dimasukkan padahal saya ingin itu bersedekah pada bulan Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pada bulan-bulan selain Ramadan, tetap ini lomo itu terjaga. Sebab kalau ada orang itu kok pelit, bakhil, pelit, bahasa Jawane medit, ya, itu orang tidak suka, malaikat tidak suka, malaikat pengen gecek-gecek orang itu. Neraka yang suka nanti. Neraka ingin menghancurkan orang yang pelit, orang yang tidak dermawan. Nah, contoh misalnya ada seorang yang kaya kemudian mempunyai pohon rambutan. Ada seorang anak bersama mbahnya, bersama neneknya jalan di situ. Mbah tan bing-bing. Mbah rambutan abing-abing. Rambutannya merah-merah, Mbah. Lok ji, aku njaluk siji, saya minta satu. Nah, akhirnya mbah-mbah tadi minta pada yang punya, dasar yang punya pelit. Pak, minta rambutan itu untuk cucu saya. Lah rambutan ini, pohon ini sudah saya tebaskan, sudah ada yang siap membeli semuanya, ini sudah mau dibeli. Ya enggak. Kalau enggak punya uang, ya enggak usah pengin rambutan. Enggak usah, enggak bisa. Loh, kira-kira bagaimana? Tentu mbah tadi, nenek tadi yang anaknya pengin sekali satu saja kok tidak diberi, bahkan diberi kata-kata, ya sakit hati tentu saja. Kemudian hari berikutnya mendengar berita, Pak Anu itu yang tadi kita katakan pelit tadi, Pak Anu itu sakit, jatuh sakit sekarang. Kira-kira apa? Ya tentu tidak akan mendoakan kebaikan. Bahkan untuk mendoakan kebaikan masyarakat di sekitarnya saja orang yang pelit itu sulit sekali. Ya. Tentu orang itu syukur, alhamdulillah sakit, kapok mukapan. Hari berikutnya ada berita, si Pak itu masuk rumah sakit, kira-kira apa? Wes karben karepmu syukur, pelit. 5 hari berikutnya ada berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Fulan ini meninggal dunia. Padahal masyarakat tahu itu orang pelit itu. RT tahu, se-RT tahu, sekitarnya tahu. Ada pengumuman, Pak mari segera kita rumat ini. Kita segera membuatkan liang lahatnya dan sebagainya. Mereka kan bilang, wah tenaga itu ya butuh biaya.
tenaga, butuh biaya. Biar gali sendiri, biar nyungsep sendiri. Masya Allah. Maka marilah kita tingkatkan juga dermawan kita seperti pada bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya, sehingga predikat muttaqin secara kafah, secara keseluruhan kita dapatkan. Dengan semakin intensifnya ibadah, semakin khusyuknya peribadahan, kemudian semakin baiknya kita dengan sosial masyarakat, kemudian semakin dekatnya kita kepada Allah dan menerima apa adanya, apa pemberian Allah dengan penuh rasa syukur, insya Allah kita bisa mendapatkan predikat muttaqin, sehingga muttaqin ya, sehingga kita ikut dalam dawuh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua itu, khaira ummatin, umat yang bagus. Khaira, bagus, umat-umat yang bagus. Ukhrijat, yang diturunkan, linas, untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mengajak kepada amar ma'ruf dengan menahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, dan iman kepada Allah. Subhanallah, sedikit yang saya sampaikan, tentu kita semua juga tahu itu hanya untuk penguatan saja. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.